Cek, cek. Suara saya kedengaran. Terdengar, Dengan Pak. Pak. Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Ini kelas berapa ya? Kelas TI 18 S1, Pak. E1. Sebelumnya saya pernah Iya. ngajar kelas ini belum? Sebelumnya belum pernah, Pak. Baru pertama ini. Belum pernah ya? Belum pernah. Oke, kalau belum pernah banyak yang harus saya jelaskan. Mungkin agak beda dengan dosen yang lain ya, kalau saya dalam mengajar. Dulu waktu mata kuliah basis data, siapa yang ngajar? Sistem basis data. Basis data kemarin yang ngajar Pak Ahmad Rumuzi. Atur. Ya, Oke. betul. Pakai MySQL, MariaDB. Ya, MySQL. Oke. Pakai exam ya maksudnya. Exam atau WAM? Ya, exam. Exam. Semuanya sudah ngambil KKP? Sudah, Pak. Oke. Selesai malam ini. Ada yang sidangnya sama saya nggak? Nggak ada ya? Saya kemarin nyidang KKP 4 orang. Dari 4 orang itu, ya yakin saya. Yang satu, dua ini perancangan. Belum sampai ke implementasi database. Saya nggak yakin database-nya bisa benar atau enggak. Yang dua udah buat sistem pakai VB. Tapi saya lihat dari desain database-nya nggak berelasi ya. Maksudnya banyak hal masalah dasar tentang desain database, antar relasi antar tabel, one-to-one, many-to-many, kenapa ada one-to-one, kenapa ada one-to-many, many-to-many. Itu ada hubungannya ketika diimplementasikan ke database. Saya langsung ke inti aja ya. Saya nggak terlalu suka basa-basi. Biar cepat aja. Saya lihat masih banyak mahasiswa UPB. Saya ngajar, nanti penjelasan tentang perkenalan juga nanti ya. Oke, saya pembukaan dulu ya. Mari kita buka pertemuan kita hari ini. Pertemuan pertama, basis data Oracle. Ini lanjutan dari mata kuliah basis data sebelumnya, desain database, perancangan database. Ada banyak mata kuliah tentang desain database. Harusnya sih dalam pembuatan tabel, relasi antar tabel harusnya nggak ada masalah. Ini seperti kalau kita sudah belajar algoritma pemrograman, sorting, dan lain sebagainya, terus ganti ke bahasa pemrograman gitu ya. Cuma ganti ke bahasa pemrograman ya. Secara logika algoritmanya, dasarnya itu langkah-langkahnya hampir sama. Kalian sudah mengenal SQL, query, dan lain sebagainya, join 2 tabel, join 3 tabel, terus view, trigger. Nah, sekarang kita akan belajar itu lagi, semuanya tentang database, tapi menggunakan Oracle. Itu saja perbedaannya. Harusnya nggak ada masalah. Nah, untuk intermezzo, kenapa ada Oracle? Sebelumnya kalau kalian dalam development ya, produksi itu, dalam development, kalian menggunakan SAM atau WAM gitu kan, M-nya ini kan, dulu itu M-nya itu MySQL. Apache, MySQL, PHP, apa D-nya? P-nya terakhir apa ya? Nah, M-nya ini MySQL.
Terus pada tahun berapa saya lupa, MySQL ini dibeli sama perusahaan namanya Oracle. Yang sebelumnya open source gratis, akhirnya jadi berbayar MySQL. Akhirnya SAM ini M-nya ganti ke MariaDB. Sebenarnya kalau kalian ingin tahu SAM, itu menggunakan MariaDB ya. Karena MySQL itu berbayar, udah dibeli sama Oracle. Nah, Oracle ini perusahaan profit sebenarnya. Dia punya database sendiri. Di Oracle juga ada bahasa pemrograman namanya PL/SQL. Kita akan belajar nanti PL/SQL. Kenapa kita belajar Oracle? Karena beberapa perusahaan besar, nanti saya bahas juga di pertemuan pertama kita, perusahaan dengan company besar itu database-nya Oracle ya. Karena dianggap lebih aman karena berbayar gitu ya. Apa ya namanya? Ya sama kalau kita pengen punya HP, kalau budgetnya standar ya pakai Android, Samsung gitu. Kalau punya uang lebih ya pakai iPhone gitu ya. Atau yang lain sebagainya gitu. Ya ini sama. Kalau untuk handle hal sepele yang murah ya MariaDB aja. Kalau sudah perusahaan corporate besar, akhirnya pakai Oracle kebanyakan. Akhirnya ada mata kuliah Oracle untuk supaya anak IT lulusan jurusan IT ini ya bisa diterima di industri ya, bisa memahami dunia industri besar dalam hal Oracle. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Oke. Nanti akan saya jelaskan yang pertama otomatis pengenalan. Karena saya juga lihat nama-namanya agak asing ya, belum pernah. Saya hafal nama sih saya. Karena ini perkuliahan dari dulu juga online. Saya juga nggak mewajibkan on kamera. Kalau mau on juga nggak apa-apa ya. Tapi masalahnya saya lebih fokus ke, nggak mungkin saya mata kiri fokus ke PowerPoint, mata kanan ke melihatin siapa yang on, kan nggak udah. Ya, fokus aja ke materi saya ya. Silakan kalau yang mau on, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting ya saya kira kalian udah dewasa ya. Jadi kalau pengen mendapatkan yang 100% ya ikuti dengan baik. Kalau mungkin ada bikin santai ya santai saja. Nah, pengenalan. Siap, Pak. Ya. Pengenalan nanti termasuk kontrak kuliah. Yang pertama saya bahas dulu ya. Terus nanti aturan perkuliahan, saya jelaskan juga aturan perkuliahan. Nah, ini pengenalannya di akhir ya. Maksudnya pengenalan basis datanya nanti di akhir. Saya jelaskan juga peluang-peluang yang pengen berkarir dalam dunia development, database administrator ya. Nah, ada peluangnya banyak besar juga. Apalagi sekarang ada data science, machine learning dan lain sebagainya. Terus saya buat chatbot perkuliahan. Kenapa saya buat chatbot perkuliahan? Jadi saya buat bot WA perkuliahan yang bisa membalas otomatis untuk cek kehadiran, cek nilai, rekaman perkuliahan dan lain sebagainya. Kenapa saya buat ini? Karena orangnya saya malas ya. Malas balesin WA satu-satu. Kalau ada asisten, ya saya buat asisten virtual aja. Seperti itu ya. Sekarang juga ngecek banyak bot yang dipakai sebagai pengganti apa namanya, customer service ya. Sekarang beberapa customer service dari Twitter, WA, Facebook, customer service-nya kita berhadapan dengan bot dengan mesin. Siapa tahu cukup dengan mesin. Kalau nggak cukup nanti baru kontak kalian dihadapi dengan yang manusia. Ini juga kalau untuk pertanyaan-pertanyaan tentang nilai, kehadiran lain cukup dengan mesin. Kalau nanti ada pertanyaan yang lebih detail, nanti pengen janji bimbingan dan lain sebagainya, baru buat janji dan kontak saya. Mempermudah pekerjaan. Intinya sih itu. Oke. Saya nggak naruh ininya di PowerPoint-nya, pengenalan nama. Karena biasanya materi dosen-dosen itu ada di repost ulang ya, di reupload di tempat lain. Nanti kalau saya lampirkan nama, alamat, nomor telepon dan lain sebagainya, jadi banyak yang tahu, tersebar. Oke. Kalau yang belum masuk grup WhatsApp, silakan masuk grup yang saya buat ya. Mungkin ada informasi penting yang
mendadak mungkin saya nggak bisa meeting 5 menit sebelumnya, tiba-tiba komputer saya mati atau listrik di rumah saya mati kan, padahal saya sudah janji untuk meeting kan, untuk Zoom kan nggak bisa saya ngurus lewat e-kampus dan lain sebagainya, otomatis saya buat grup untuk hal-hal mendadak gitu ya, grup WA gitu, biar informasi lebih cepat, standar sih. Nah, untuk nama harusnya bisa dilihat dari adminnya ya, itu adminnya grup WhatsApp itu nomor saya. Di situ ada nama, panggilan, nama lengkapnya agak panjang, tapi nggak perlu nama lengkap ya, karena bukan bimbingan skripsi atau KP yang butuh nama sama NIP, panggil aja Pak Dwi ya. Iya. Nama pasaran. Saya yakin kalian selama SD, SMP, SMA pasti punya teman yang namanya itu ya. Perempuan, Pak, biasanya. Oh gitu. Ya enggak, laki-laki juga banyak. Enggak tergantung gender. Tergantung berarti dia anak kedua gitu aja. Oke, itu untuk perkenalan sudah cukup. WA juga sudah saya share. Kita bahas kontrak perkuliahan dulu sebelum masuk ke aturan perkuliahan. Saya sih bagi tipe mahasiswa itu ada tipe yang sepenting lulus. Saya langsung jujur ke sana aja. Kalau Anda tipe mahasiswa yang penting lulus, tidak memperdulikan nilai, saya sarankan pilih opsi ini. Maksudnya ikut UTS UAS. Nggak perlu ikut kehadiran, nggak perlu tugas. Kenapa? Mempermudah saya. Nggak perlu saya ngerekap kehadiran kalian, nggak perlu saya capek-capek ngoreksi tugas kalian. Ikut UTS UAS, nilainya C. Jadi nggak boleh protes. Kok nilai saya C? Ya kalau cuma ikut UTS UAS ya C. Itu udah mending gitu ya. Nggak pernah ikut tugas sekali, kehadiran sekali, dosen lain mungkin nggak bisa. Mungkin bisa D, nggak lulus gitu ya. Ikut UTS UAS, jangan nyontek juga UTS UAS. Saya lebih suka jujur walaupun salah, daripada jawaban sama dengan teman yang lain. Jujur salah, saya bisa ngasih 85, 90. Menunjukkan bahwa kalian belum paham, jadi bisa buat untuk evaluasi saya. Mungkin saya bisa pelajaran perkuliahan sebelumnya lebih baik gitu ya. Kalau masih ada yang belum paham. Tapi kalau semuanya jawabannya sama, nggak jujur, saya nggak suka. Bisa 65, 50, 30 ya. Jadi kalau ada tugas nggak bisa, ya nggak usah dikerjakan. UTS UAS harus dikerjakan, maksudnya itu syarat kelulusan. Yang nggak lulus di mata kuliah saya itu cuma satu sih. Kalau nggak ikut UTS ya nggak ikut UAS, itu saja. Jadi itu masalahnya bukan di saya, masalahnya pasti di kalian, entah itu pembayaran atau kelupaan UTS, kelupaan ngumpulin. Itu nanti berhubungan sama akademik ya. Kalau nggak ikut UTS UAS ya nggak lulus gitu aja. Itu tipe mahasiswa pertama. Yang penting lulus. Saya sarankan sih seperti itu, nggak merepotkan saya. Harus ngumpulin tugasnya juga asal-asalan, gitu ya. Kalau kalian pengen dapat ilmu terus mendapat nilai yang baik, ya saran saya ikut UTS, ikut UAS, tugas dikerjakan paling minimal 70-60% ya. Kehadiran juga paling enggak sekali 2 kali nggak apa-apa, nggak hadir ya. Hadir semuanya, tugas dikumpulin semuanya, UTS UAS saya jamin A. Nggak ada A plus kayaknya. Siap. Tapi kalau kehadiran setengah-setengah, tugas setengah-setengah, UTS UAS ya kalau nggak B, B plus. Cuma ikut UTS UAS C. Mudah kan harusnya, mudah dipahami. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh iya Pak, saya ingin bertanya. Ya. Nama saya Andika. Untuk apa tadi Bapak katanya punya grup WA ya? Oh iya, saya buat grup ya. Linknya di e-kampus ya. Jadi kalau yang belum bisa lihat e-kampus, nanti. Oh di e-kampusnya ya? Iya di e-kampusnya. Kalau enggak minta ke teman kalian, nanti kan bisa. Ya soalnya e-kampusnya juga error. Iya. Iya. Mungkin tapi kalau misalnya di itu nggak bisa ngundang sih kan. Sebentar, saya
Iya, Iya. langsung masuk bro. Saya bagikan linknya di chat Zoom aja. Bentar saya kopikan dulu. Oke, Pak. Oke, Ya. terima kasih Pak. Sama 18 S1 ya. Saya taruh di Zoom, chat Zoom. Ya. Yang belum masuk grup silakan masuk grup. Oke ya. Ini untuk kontrak kuliah, kayak poin ini formalitas sih sebenarnya. Hitungnya mudah sih tadi. Itu juga sesuai dengan poin sih kalau kalian perhatikan di sini. Kalau kalian perhatikan kan 35, 30 itu udah 60, 60 itu udah C. Tambah tugas 10, 5 kehadiran mungkin setengahnya udah dapat B atau B+. Kehadiran full, tugas full, UTS UAS A. Itu aja. Untuk kontrak kuliah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Udah cukup jelas. Ya, jadi kontrak kuliah, pengenalan sudah, termasuk kontrak perkuliahan sudah. Nah, kita bahas ke aturan perkuliahan. Ini mungkin agak beda dengan dosen lain. Karena saya udah punya pengalaman. Saya baru ngajar di UPB itu 2020 ya, awal pandemi lah. Maret 2020 awal perkuliahan, 2-3 kali pertemuan langsung online ya. Sampai sekarang setahun ya, selama pandemi ini ngajar di UPB. Jadi ke kampus juga nggak pernah. Ya pernah paling rapat, ngumpulin koreksian, pembagian jam ngajar gitu. Kemarin akreditasi juga online. Alhamdulillah kampus kita sudah B. Akreditasi TI-nya B, akreditasi institusi juga B. Kalau yang pengen daftar CPNS, paling nggak bisa lah. Kalau sebelumnya kan C. Kalau ikut CPNS agak susah, karena biasanya persyaratan dari akreditasi kampus jurusan harus kadang B minimal ya. Beberapa lowongan kadang harus mensyaratkan A ya. Informatika yang A itu hanya beberapa ya, UI, TB itu pasti, IBS, Telkom, BINUS, UGM gitu ya. Swasta UI, kampus S2 saya kemarin ini, waktu saya kuliah dapat A, informatika. Nah, persyaratan A itu nggak cuma masalah nilai dan kemampuan mahasiswa ya, termasuk juga kehadiran. Kalau di kampus kita kan nggak ada syarat kehadiran ikut UTS UAS ya. Itu masuk ke akreditasi loh. Minimal untuk dapat akreditasi A, mahasiswa harus minimal ikut perkuliahan itu 90%. Makanya di kampus-kampus negeri itu untuk syarat UTS nggak cuma pembayaran. Karena ada 7 pertemuan sebelum UTS. Minimal 6 kali ikut. 1 kali alfa lah. Kalau 2 kali alfa udah nggak bisa ikut UTS. Lebih berat ya kalau kuliah di kampus negeri dengan akreditasi yang bagus itu seperti itu. Di kampus kita, makanya saya bilang kalian nggak, tadi saya katakan kalian nggak hadir pun kalau ikut UTS UAS sudah datang ya, karena aturan kampusnya juga memang membolehkan seperti itu, ya kan? Untuk syarat UTS kan cuma pembayaran, nggak harus hadir berapa persentasenya, 75% atau 80% nggak disebutkan ya. Nggak hadir sama sekali pun masih bisa ikut UTS UAS. Itu saya. Kalau ada persyaratan UTS UAS 70 atau 80%, saya kira banyak mahasiswa yang nggak bisa ikut UTS UAS. Iya. Nah, bersyukurlah kuliah di UPB ya. Belum ada peraturan. Saya yakin sih nanti suatu saat jadi kalau manajemennya udah bagus, mahasiswa semakin ini juga muncul juga aturan. Ketika dulu saya S1 juga kampus saya S1 itu akreditasinya C ya. Saya masuk itu B, berbeda dari UPB. Tadi kalian dulu masuk kalian C, nanti mau keluar B.
kampus saya S1 dulu itu saya masuk B, pas saya mau keluar jadi C, turun. Jadi ada beberapa teman itu yang memang niatnya daftar CPNS, tinggal skripsi itu pindah kampus ya untuk cari akreditasi aja. Ada juga yang ya cuti aja, cuti karena biasanya kalau C ini kampusnya banding ke bagian BNSP ya, banding untuk akreditasi lagi, nanti baru berubah B, paling setahun 2 tahun. Kalau saya sih nggak terlalu mikirin masalah akreditasi. Dulu masih waktu kuliah juga saya nggak terlalu mikirin masalah nilai. Mau C mau B, saya nggak tertarik ikut CPNS juga sih. Jadi saya ya tetap aja lulus, mau C mau B, terus lanjut ke, dulu saya kuliah di Surabaya, bukan ITS tapi kampus swasta, sampingnya ITS. Kalau ada yang dari Surabaya mungkin tahu, dari ITS ke selatan berapa ratus meter, ada namanya ITATS. S1 di sana 2009, saya lulus 2007. Kampusnya kayak UPB sih, kalau malam rame, ada kelas malam. Terus kuliah S2 di Jogja, pindah ke Jogja 2014. Jurusannya sama, informatika. Kalau yang S1 masuknya RPL, rekayasa perangkat lunak. Ketika di UII, saya pindah ke Jogja S2 UII. Atau yang dosen di kampus yang dari UII, saya nggak tahu juga. UII, saya informatika juga, tapi masuknya ke informatika medis. Informatika medis itu masuknya paling dikit karena paling susah. Ketika 2014 itu ya. Setelah 2019 2020 sekarang ada pandemi. Ini salah satu yang banyak berperan ya, informatika medis itu. Salah satunya ketika pandemi awal-awal PCR, mesin PCR itu mahal, orang deteksi COVID itu pakai rongsen paru ya. Nah, itu salah satu tugas informatika anak IT dalam dunia medical informatik. Jadi buat sistem, buat aplikasi yang bisa deteksi COVID dari gambar rongsen. Bukan deteksi COVID sih. Orang yang dengan COVID itu terjadi pendarahan di paru-parunya. Nah, kalau di rongsen dia akan berwarna putih. Nah, jadi normalnya dokter kan lihat rongsen gitu kan di lampu, di kaca, atau di cahaya. Oh, tahu ini putih-putih berarti COVID. Tapi dengan bantuan sistem dalam bentuk soft copy nanti keluar, sistemnya bisa ngelingkarin warna merah. Oh, putih-putihnya di sini, 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 sini. Prosentasenya berapa persen gitu, 30% bisa. Image processing ini maksudnya. Jadi bisa bantu dokter lebih cepat aja. Kalau lihat dengan ada merah-merahnya kan lebih mudah. Udah ditandai gitu ya. Sama kalau kita membuat peta terus belum ada tandanya kan ini yang mana gitu kan. Kalau sudah ada peta-petanya, titik-titiknya kan lebih jelas. Nah itu bidangnya informatika medis. Akhirnya banyak kepake masuk sekarang. Terus itu image processing banyak juga sih. Kalau batuk berdarah itu sakit apa? Bronkitis ya. Bronkitis itu untuk ngecek bronkitis itu air liurnya kan di rongsen gitu ya. Kalau ada darahnya ada kemungkinan bronkitis. Nah sama itu juga untuk ngecek bronkitis darah hasil cek dari itu mikroskop. Jadi buat aplikasi yang bisa deteksi ini air liur gitu nah ya. Terus ada darah titik-titik, kita bisa lingkari ada darahnya. Kalau ada darahnya berarti kemungkinan bronkitis. Terus PCR gitu kan. Belajar juga tentang genom, RNA, MRA. Wah, susah itu banyak tentang biologi, medis dan lain sebagainya. Ya, standar sih buat sistem informasi rumah sakit. Salah satu institusi yang paling rumit gitu ya, sistem informasi rumah sakit SIM-RS. Karena dalam SIM-RS itu ada gabungan tentang sistem hotel, tentang pembagian kamar, penggajian, apotek, tindakan, obat gitu ya, kehadiran pegawai, ada banyak. Ya, SIM-RS itu rumit.
Sistem rumah sakit pemerintah ini terintegrasi, belum lagi harus terintegrasi dengan BPJS, dengan asuransi swasta gitu kan, harus terintegrasi juga medical record dan lain sebagainya. Ada istilahnya IC, kode penyakit ya. Dokter kan ada istilahnya standarisasi kode penyakit ya. ICD-10, lupa saya. Seperti itu. Jadi kayak sakit perut itu kode rumah sakit, kode internasionalnya apa. Yang saya pelajari di S2 dulu ketika ngambil. Itu sekilas untuk pembahasan tentang dunia IT ya. Dunia IT luas, termasuk juga contoh sederhananya karena mata kuliah kita adalah basis data. Basis data itu ada hubungannya tentang server, ada hubungannya tentang bagaimana load balancer, membagi server biar nggak down itu ada tekniknya. Kalau kalian ngikuti perkembangan dunia server, mungkin akan mengenal istilahnya serverless. Less itu artinya sugarless itu kan tanpa gula ya. Serverless itu tanpa server, maksudnya gimana? Serverless ini cloud computing sebenarnya. Jadi kalau standarnya kita buat server kan ya kita taruh server atau sewa server, kita install sistem operasi OS, baru itu OS di atas OS baru ada aplikasi Apache untuk web server, PHP, MySQL server, MariaDB, webmail server, DNS server gitu ya. Dalam satu mesin. Nah, ketika mesin ini diakses orang banyak down, semuanya ikut down. Atau termasuk juga kalau ada security-nya yang bocor, satu kena ada lubangnya, semuanya bisa diakses. Nah, kalau serverless ini bukan di atas sistem operasi, dia di dalam kayak virtual gitu. Nanti kita bisa buat, kita pecah-pecah gitu ya. Database user kita taruh di mesin sendiri, database pelanggan kita taruh di mesin sendiri, database kampus mata kuliah sendiri, database penggajian sendiri, itu dalam mesin yang berbeda, bukan mesin yang berbeda ya, virtual yang berbeda. Jadi ketika satu nggak bisa diakses, yang lain masih bisa diakses. Dengan serverless kita nggak perlu install Apache dan lain, semuanya sudah include dalam server itu. Makanya istilahnya serverless. Dan serverless ini bisa kalau kita sewa di Google Cloud atau di AWS, dia bisa menyesuaikan. Atau yang akses sedikit, servernya mengecil gitu ya. Virtualnya seperti itu. Ketika yang akses banyak, dia otomatis memperbesar sendiri. Nah, dia punya kemampuan untuk seperti itu. Kalau kita buat server dalam satu mesin, taruh sini, oh yang akses banyak, ya kita tambah manual, kita ambil hard disk gitu, istilahnya taruh di sini, RAM-nya kita tambahin. Kalau di serverless bisa otomatis menambah dan berkurang sendiri. Nah itu kalau pengen mengetahui lebih detail tentang itu, yaitu dalam dunia IT sekarang istilahnya disebut dengan DevOps. Dulu nggak ada istilah DevOps, sekarang sudah banyak istilah baru. Yang khusus, orang yang khusus bagian development, deployment, DevOps, ya. Bagaimana deployment program tanpa harus offline gitu kan, update 1, update 2 gitu kan. Kalau kita ikut install kayak aplikasi e-commerce Gojek, kita update kan dia tetap bisa jalan. Nah itu caranya gimana gitu ya. Kalau manualnya kan aplikasi monolitik gitu ya, kalau kita pengen update ya kita offline kan dulu, baru kita update, cari jam 12 gitu kan, yang enggak diakses sampai jam 1. Nah itu cara yang lama. Kalau cara yang baru ada tekniknya supaya aplikasi tetap berjalan, tapi kita bisa sambil update. Itu wawasan tambahan ya, itu tambahan pengetahuan sebelum saya masuk ke aturan perkuliahan. Oke, untuk aturan perkuliahan ada beberapa poin-poin yang ingin saya sampaikan, mungkin bisa diperhatikan. Oh iya, materi kalian bisa download di website saya. Saya share linknya dulu aja. Iya, website saya ya. Untuk saya taruh. Kalau yang udah ikut mata kuliah saya sih mungkin sudah pernah tahu ya. Orangnya rasa saya nggak berubah.
Buka websitenya, terus klik di header, menu semester 7. Saya ngajar cuma semester 1 sama semester 7. Basis data Oracle 18E1 ya. Nanti akan semua materi, rekaman perkuliahan, form pengumpulan tugas, dan lain sebagainya saya taruh di sini. Di sini nanti ada pertemuan minggu 1, nanti ada pertemuan minggu kedua, sampai pertemuan minggu terakhir 14. Nah, di sini ada materi sama rekaman perkuliahan. Rekaman perkuliahan kan masih proses rekaman, masih kosong, materi, kalian bisa download di sini. Saya kirimkan linknya di Zoom. Termasuk ini ada sejarah perkembangan Oracle sama PowerPoint yang saya pakai. Kalian bisa download. Oke, sekarang aturan perkuliahan yang pertama kehadiran. Walaupun saya nggak terlalu fokus ke kehadiran ya, saya cuma ngasih tahu bahwa untuk kehadiran dengan cara klik tombol online di e-kampus. Kalau sekarang ada absensi online, itu yang pakai foto sama map gitu ya. Bukan yang itu ya, tapi yang gambar icon Zoom. Jadi ketika klik ini, dia akan menuju tab baru ke Zoom ya, link Zoom. Makanya saya nggak nge-share link di grup karena absensinya saya hitung dari ketika klik tombol online di e-kampus. Tapi kalau error ya saya share di grup. Sekarang e-kampusnya udah bisa dibuka belum? Sudah bisa Pak e-kampus Pak. Kampus sudah bisa, Pak. Silakan absen dari e-kampus dengan klik tombol online. Saya kasih contoh. Saya masih loading. Saya ada fotonya sih. Kayaknya saya lampirkan ya. Maksudnya ini ya. Klik tombol online. Bukan yang absensi online, tapi yang klik gambar Zoom. Tuh. Nah, ketika klik ini, udah saya anggap hadir. Harusnya nggak susah. Oke, Pak. Terus pengumpulan tugas. Nah, pengumpulan tugas saya nggak lewat email atau nggak lewat e-kampus. Karena kalau lewat e-kampus saya harus download dulu. Kalau lewat email juga saya harus download dulu, nggak bisa dibuka secara online. Akhirnya menu-menuin komputer saya. Jadi kalau tugas saya kumpulkan lewat Google Drive. Kalau di Google Drive saya bisa cuma buka tanpa perlu download ya, cuma view gitu. Saya kasih contoh untuk tugas, pengumpulan tugas ya. Kalian bisa buka Google Drive masing-masing. Mungkin biar lebih enak kalian bisa buat folder baru gitu ya. Tugas mata kuliah apa gitu ya. Baru kalian upload. Kalau saya sih biasanya boleh Word, boleh PDF. Saya kasih contoh Word ya. Kalian langsung tarik, drag atau upload, new, upload ya, file upload. Kalau sudah, klik kanan, get link. Nah, yang dikumpulkan tuh link yang ini, formnya di website saya nanti kasih. Kalau ada tugas saya kasih link Google Formnya di website saya. Tapi jangan lupa ini diganti dulu. Ininya diganti dulu ya. Restricted areanya.
Ini kalau bahasa Inggris ke anyone with the link. Kalau bahasa Indonesia siapa saja yang dapat link. Biar saya bisa buka. Baru ini dikumpulkan linknya. Nah, kalau ini dikumpulkan, saya nggak perlu download. Saya tinggal bisa saya view untuk ngecek tugasnya. Nah, dan linknya jangan dihapus ya. Jadi untuk ngecek semuanya kelewat gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan saya bisa lihat tanpa perlu download, menu-menuin space di saya. Itu untuk tugasnya. Cara pengumpulan tugas menggunakan. Saya kira sih harus pakai Google Drive ya. Kalau ada yang pakai OneDrive, sama sih OneDrive harus download dulu. Saya pernah lihat ada yang pernah mengumpulkan pakai OneDrive. Saya nggak bisa lihat, tapi disyaratkan untuk download dulu. Ini masih pengujian sistem. Nah, itu pengumpulannya. Terakhir tugas. Nah, ini terakhir tugas. Saya sih lebih suka praktek ya dalam mengajar. Jadi kadang banyak sih tugasnya, tapi praktek ya nggak dikit-dikit. Kalau basis data yang buat tabel, buat relasi, mungkin satu tugas kita. Karena minggu depannya join tabel, buat trigger, query dan lain sebagainya. Harus praktek dan individu. Semuanya individu kalau saya. Biar untuk ngecek, ya memaksa kalian ngerjakan sendiri. Tadi kan saya udah jelaskan kalau nggak pengen ngerjakan jangan copy paste, ya nggak usah dikumpulkan aja nggak apa-apa. Ya harus tahu konsekuensinya ya kalau nggak kumpulin tugas ya nanti tadi C lah atau C plus. Kalau pengen ya kerjakan sendiri seperti itu. Dan semua tugas terakhirnya sebelum UTS dan UAS. Sebelum UTS, seluruh tugas sebelum UTS, terakhir sebelum UTS. Seluruh tugas sebelum UAS, terakhir sebelum UAS. Satu semester kan dibagi 2 ya. 7 pertemuan, 7 pertemuan. Jadi tugas dalam 7 minggu ini biasanya saya ada 6, 5, 4 tugas ya. Itu semuanya sebelum UTS. Setelahnya juga ada mungkin 4, 5, 6 tugas. Semuanya sebelum UAS. Seperti itu. Nah, saya kira fair ya. Saya nggak nuntut ngerjain tugas cepat-cepat, walaupun banyak. Dan tugas itu bisa direvisi kalau di saya. Nanti semua tugas saya koreksi. Semua tugas saya koreksi. Saya kasih nilai, kalian bisa lihat nilainya. Ada koreksiannya, nilainya berapa, 75 atau 60, terus saya kasih feedbacknya. Ada yang kurang bagian apa, kalian bisa perbaiki lagi, kumpulkan lagi. Nanti nilainya berubah. Itu kalau saya ngajarnya seperti itu. Jadi memang untuk mengetahui pemahaman kalian itu benar apa enggak. Semuanya saya ngasih tugas. Satu kelas salah semua. Itu kemungkinan yang salah bukan kalian. Yang salah yang nyampaikan. Saya yang salah. Berarti ada penyampaian yang salah. Kalau satu kelas salah semua ya. Enggak ada yang benar. Tapi kalau dalam satu kelas, oh ternyata udah ada yang benar. Ada yang salah. Ya mungkin yang belum benar ini nggak fokus atau emang nggak niat ngerjain. Artinya penyampaian saya sudah benar. Buktinya ada mahasiswa yang bisa ngerjain. Seperti itu ya. Jadi tugas itu untuk mengetahui evaluasi saya dan untuk mengetahui evaluasi kalian. Makanya saya koreksi, saya kasih nilai, kalian bisa revisi. Ini bentuknya seperti ini, bentuknya sih seperti praktikum. Kalau di kampus lain itu ada istilah praktikum seperti harus ngerjain, revisi, asistensi itu kalau offline ya. Kalau nggak ada, kalau online ya nggak ada asistensi, kumpulin aja lagi. Oke. Terus aturan keempat, rekaman perkuliahan. Nah, semua perkuliahan saya, insya Allah saya rekam, kecuali kalau saya lupa klik tombol record. Tapi kalau saya mulai perkuliahan terus belum ada informasi telah direkord, kasih tahu saja. Biar nanti yang nggak bisa ngikut bisa, biar yang nggak bisa ikut perkuliahan nggak ketinggalan, dia bisa lihat rekaman perkuliahan. Rekaman perkuliahan saya taruh di website saya yang tadi. Kalau perkuliahan itu online, saya rekam. Kecuali saya lupa klik. Namanya juga manusia ya. Terus aturan perkuliahan selanjutnya, ini baru saya buat, baru kepikiran sebelum perkuliahan semester ini. Saya buat tadi ya.
Saya buat hadiah untuk siapa saja yang setiap pertemuan yang kalau ada pertanyaannya menarik, pertanyaannya sesuai, menarik, akan saya langsung, ini pertanyaan ini dapat hadiah, silakan ambil di tempat saya. WA saya aja. Hadiahnya apa? Ada stiker dan gantungan kunci. Wah, lumayan. Silakan diambil ya. Kemungkinan satu pertemuan selalu ada yang dapat lah kalau ada yang nanya ya. Saya buat seperti ini apa? Biar saya nggak ngobrol selama 90 atau 60 menit sendirian ya. Apalagi online kayak ngobrol sendiri, saya nggak merhatiin wajah kalian. Saya nggak tahu kalian dengerin atau enggak. Nah, untuk biar nggak seperti itu, saya pancing seperti ini biar ada yang nanya. Setiap pertemuan yang aktif akan dapat hadiah. Nggak cuma satu, kalau yang nanya menarik ada 4, ada 5 ya semuanya dapat. Terus revisi tugas, udah tadi sudah jelaskan ya. Semua tugas bisa direvisi, yang penting sebelum UTS atau UAS. Saya koreksi. Jadi tugas saya juga banyak. Koreksi. Semua yang saya ajar tugasnya individu. Dan langsung saya koreksi, langsung saya kasih tanggapan. Kalian bisa revisi lagi. Jadi saya jamin kalau setelah ikut mata kuliah saya masih nggak dapat apa-apa ya, yang kebangetannya bukan di saya sih. Kalau setelah ikut mata kuliah saya belum paham, paling nggak minimal cara buat tabel, menampilkan foreign key, terus primary key. Jadi kalau teknis database ya, bagaimana buat trigger, implementasi trigger di sistem, kebangetan. Karena saya buat tugas, saya koreksi, kalau salah saya benarkan, saya suruh revisi lagi. Terus ada reminder kuliah, nanti saya jelaskan. Saya buat UTS UAS project. Kalau saya ngajar UAS-nya project. Projectnya apa? Buat sistem, aplikasi. Karena ini mata kuliahnya database Oracle, jadi buat sistem aplikasi dengan database Oracle. Kalau sebelumnya mungkin kalian sudah buat sistem di tugas mata kuliah lain dengan MySQL atau MariaDB ya. Ya sekarang tidak. Database-nya dengan Oracle. Kita akan pelajari hari ini, di semester ini. Paling enggak setelah lulus, kalau nanti kalian ngelamar di software development udah pernah buat apa, ya, kalian jelaskan aja di mata kuliah database Oracle, saya buat sistem ini dengan database Oracle. Itu sangat membantu. Daripada ditanya sistem apa yang pernah dibuat, cuma ketika skripsi, ya sangat kurang ya. Masa ketika kuliah nggak ada tugas yang dikerjakan. Makanya setiap proyek kuliah ini dikerjakan sungguh-sungguh. Itu bisa kalian cantumkan di portofolio kalian. Apa saja yang pernah dikerjakan nih. Kalau cuma ngerjakan di sistemnya di skripsi, ya yang muncul cuma satu buatan sistem di aplikasi. Tapi kalau kalian proyek mata kuliah sungguh-sungguh, ada 3-4 proyek yang sudah dikerjakan, ya portofolionya lebih bagus. Punya pengalaman banyak. Nah, ini informasi perkuliahan saya bagi ke dua ini. Yang pertama adalah kampus ya, karena ini dari kampus, kehadiran dari sini, hitung kehadiran perkuliahannya dari sini ya. Terus untuk link pengumpulan tugas, materi, rekaman perkuliahan dari website saya. Kenapa saya taruh sendiri? Karena biar ini nggak perlu login ya kalau pengen akses ya. Jadi biar orang lain yang entah itu dari mahasiswa UBB yang pengen ikut mata kuliah yang saya ajar atau dari luar kampus bisa ngikutin perkuliahan saya sih. Seperti itu ya tujuannya. Saya karena perkuliahan saya upload di YouTube, saya sudah dihubungi beberapa mahasiswa skripsi dari kampus lain yang menanyakan
tentang skripsi mereka, tapi yang ada hubungannya yang saya ajar. Mereka ya itu senang sih bisa bantu skripsi mahasiswa dari kampus lain gitu ya. Maksudnya mereka jadi sungguh-sungguh sampai nyari materi dari kampus lain. Seperti itu. Terus saya buat chatbot perkuliahan. Chatbot perkuliahan itu nanti tampilannya kayak gini ya. Nomornya apa? Nomornya nanti akan kalian dapatkan kalau kalian daftar. Nanti saya kasih contoh. Keywordnya itu pakai kata kunci UPB. Ketika kalian pakai keyword UPB, nanti dia akan balesin ketik 1 untuk informasi akun yang terdaftar gitu ya. Kalau kosong berarti belum terdaftar. Silakan daftar dulu, linknya nanti saya kasih. Ketik 2 untuk cek informasi kehadiran, ketik 3 untuk cek informasi nilai tugas. Nah, ketik 3 nanti tugas 1 nilainya sekian. Tanggapannya apa? Masih kurang di bagian ini. Nah, itu kalian bisa perbaiki lagi. Kalian kumpulkan lagi tugasnya. Yang penting sebelum UTS atau UTS nanti nilainya nanti saya koreksi lagi. Jadi saya koreksi banyak hal yang harus dikerjakan. Saya ngerjakan seperti itu ya. Jadi kalian juga harus sungguh-sungguh juga. Contohnya seperti ini kehadiran. Kalau kita cek 2 informasi kehadiran, dia akan balesin nama, name, pertemuan 1 hadir atau enggak, nanti pertemuan 2. Kalau strip ini artinya enggak hadir. Kalau hadir nanti ada tulisannya hadir. Nah, sebelum itu kalian daftar dulu di linknya. Saya buka halamannya dulu. Kalian bisa praktekkan langsung untuk daftarnya. Buka aja di website saya. Linknya yang saya taruh tadi. Terus ini ya, menu daftar booth. Kalian klik. Nah, kalian masukkan. Saya kasih contoh ya untuk daftar. Nomor saya sudah terdaftar. Nanti ada informasi error. Name-nya harus benar karena name ini jadi primary key-nya ya. Saya ambil itu name-nya. Nama itu bisa ngikutin ya. Kalau nama di sini salah, nggak apa-apa. Yang penting name-nya harus sesuai. Maksudnya beda 1 huruf atau kurang gitu ya. Itu nggak apa-apa. Name-nya silakan diisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena contoh nama. Pilih kelas yang kalian ambil sekarang, Basis Data Oracle TI18E1. Masukkan nomor teleponnya bisa 085 atau 628 gitu ya. Soalnya nomor saya 30 30 40 25. Klik register. Nah, kalau ada informasi, karena saya sudah terdaftar, kalau nomor kalian sudah terdaftar, nah ada WA masuk. Karena nomor saya sudah terdaftar, jadi pendaftaran gagal ya. Silakan cek pesan WA. Pesan WA saya nanti akan ada informasi pendaftaran gagal. Kalau berhasil ya ada informasi pendaftaran berhasil. Nah ini nomor sudah terdaftar ya. Nah untuk manggil keywordnya pakai UPB. Menunya baru 3, nanti insya Allah nambah ya. Menu dari janji online, cek rekaman, tugas, link pengumpulan tugas. Jadi seperti asisten pribadi istilahnya. Nah ini kalau kita klik 1, menu 1 itu informasi akun yang terdaftar ya. Kalau ada informasi, kalau sudah terdaftar muncul nama, name ya. Tapi kalau belum terdaftar nanti kosong. Ini balasnya mungkin nggak langsung balas. Nah ini kan ada informasi akun, artinya saya sudah terdaftar nama, kelas, nomor. Jadi kalau kita menu 2 untuk cek informasi kehadiran. Tiga untuk cek informasi tugas. Sekarang masih kosong, nanti paling jawabannya belum ada data. Ini saya niru di IM3 Uridu ya. Uridu, saya kan pakai IM3. IM3 juga cek pulsanya seperti ini. Tapi kalau
corporate kan, ini verified ya, layanan bootnya kayak gini, langganan resmi pakai berbayar ke WhatsApp ya. Jadi WhatsApp dapat uang dari sana. Jadi ada centangnya. Kalau nggak ada, karena saya unofficial istilahnya, unofficial itu nggak ada centang hijaunya. Nah itu balasnya juga nggak agak lama. Iya, kenapa saya buat email kayak gini ya? Karena harus males jawabin satu-satu pertanyaan yang bisa dikerjakan oleh aplikasi atau robot. Nah, karena dengan ini saya juga otomatis nyimpen nomor kalian sehingga itu nomornya bisa saya gunakan untuk reminder perkuliahan. Jadi sejam atau 2 jam sebelum perkuliahan yang sudah daftar boot tadi akan mendapatkan WA notifikasi, reminder pengingat bahwa akan ada perkuliahan di jam sekian gitu, mata kuliah sekian gitu, aturan absensinya di e-kampus, atau kalau ada Zoom, kalau ada tulis ya saya sampaikan dari reminder perkuliahan itu pakai schedule. Itu juga kalau saya ingat untuknya schedule WhatsApp ya, kalau lupa ya namanya juga manusia atau ada lupanya ya. Nah dengan itu ada reminder perkuliahan, jadi paling enggak siapa tahu ada yang lupa ada kuliah gitu ya. Kalau ingat ya 3 jam sebelum perkuliahan saya schedule, kalau enggak ya mepet-mepet 15 menit atau 10 menit sebelum perkuliahan atau sejam gitu. Nah itu keuntungannya karena saya sudah dapat data nomor sama data nama, jadi nanti lebih saya bisa nyebutkan nama masing-masing ya, hey nama masing-masing bahwa ada perkuliahan hari ini. Itu kan lebih kelihatan lebih pribadi ya, nggak kelihatan robot. Ini saya buat sudah 3 semester ya seperti ini. Nah dengan ini akhirnya saya kembangkan untuk buat sistem yang lain-lain. Saya kepikiran untuk buat sistem pengingat obat, tagihan dan lain sebagainya gitu ya, yang rutin harus kita kerjakan gitu. Bayar listrik di awal bulan, bayar asuransi di awal bulan, tagihan apa-apa bisa kita set untuk diingatkan lewat WhatsApp. Sekarang banyak sih, saya lihat servis AHAS juga. Makanya ketika kita nyervis AHAS diminta nomor telepon ya. Ternyata nomor teleponnya itu diambil, dimasukkan ke sistem dia. Setelah 3 bulan, standarnya kan 3 bulan ya servis motor ganti oli. Dia ngirim ke semua pelanggannya. Sudah waktunya untuk servis, silakan datang. Nah itu sudah banyak diimplementasikan, banyak hal bisa diimplementasikan dalam banyak hal. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini setelah sejam kayaknya baru kita bahas tentang basis Oracle. Dan ditanyakan? Maaf Pak, suaranya Maaf Pak, izin bertanya Pak. Nama saya Iksan Maulana. Untuk pengumpulan tugas Pak, tadi kan kita membuat link Google Drive. Nah kemudian untuk pengirimannya itu di website Bapak di sebelah mana ya Pak? Oh, oke. Pertanyaannya bagus. Silakan ambil gantungan kunci ya. Untuk waktunya kapan terserah. Yang penting jangan sampai udah ganti semester ya. Kalau nggak mau dikumpulin juga nggak apa-apa. Kalau saya lupa kan saya tinggal lihat rekamannya ya. Yang pertemuan ini yang dapat siapa aja. Ihsan ya, Ihsan Maulana ya. Silakan kalau ada waktu ngambil atau nanti sampai UTS. Siapa tahu di pertemuan kedua dapat lagi kalau sering nanya ya. Bisa ditotal. Menarik pertanyaannya karena emang ya kalau saya nggak ditanya nggak saya sampaikan. Maksudnya emang kelupaan gitu ya. Karena nggak ada yang nanya.
Nah, untuk tugas, kalau ada tugas akan saya buat Google Form. Contohnya mungkin di mata kuliah yang saya ajar di pertemuan di mata kuliah lain gitu ya, yang sudah selesai kan. Contohnya seperti ini ya, sistem basis data 19B2, 1, 2, 3, biasanya 14 pertemuan nih. Nah, di setiap pertemuan itu ada materi, rekaman, tugas. Standarnya ini, materi, rekaman, tugas. Karena hari ini nggak ada tugas, jadi menu tugasnya nggak ada. Kalau ada tugas, saya akan buat menu tugas ya, tugas 1. Nanti kalau kita lihat contohnya di sini, ini ada tugas 2. Saya biasanya rajin buat tugas sih sebelum-sebelumnya. Mungkin semester ini di pertemuan pertama ini kayaknya banyak yang saya kerjakan, ada beberapa project. Jadi nggak sempat ya kalau buat tugas soalnya saya harus koreksi satu-satu ya. Saya nggak bisa buat tugas kelompok, saya harus individu. Nah ini ada tugas. Pertemuan minggu keempat, tugas keempat. Artinya ini 1 minggu 1 tugas sebelumnya sih saya rajin buat tugas. Kalau lagi saya tutup ya. Kalau enggak bentuknya di sini nanti ada Google Form ya, saya embed Google Form gitu ya, nama, name, link pengumpulan gitu. Seperti itu. Jadi kalau sudah UTS biasanya saya tutup kayak gini. Jadi nggak bisa pengumpulan lagi, nggak boleh lewat WA saya, nggak boleh lewat email saya dari sini. Kalau linknya masih buka, walaupun UTS kelewat, namanya juga manusia, saya juga kadang lupa untuk nutup. Dia kumpulin aja kalau linknya masih buka. Itu berarti kesalahannya di saya untuk nggak nutup gitu. Nggak mungkin sebelum UTS jam 12 malam kan normalnya seperti itu. Saya kan nggak nungguin jam 12 malam hanya untuk nutup kayak gini, ya ngapain juga, paginya aja lah. Nah, seperti itu. Namanya juga manusia. Gitu ya. Oke. Kemudian satu lagi Pak. Ya. Untuk absensi Pak. Absensi ini tadi saya cek di ini chatbot, saya coba ketikkan, kan udah ngeklik yang itu Pak. Nah, itu masih strict. Nah, untuk absensi ini Bapak itu ngambil dari e-kampus atau dari ini Pak, dari chatbot ini? Ya itu tadi kehadiran dari e-kampus dengan klik tombol online. Habis itu saya backup, saya masukkan ke dalam data di chatbot. Data di chatbot ini saya ngambil dari Excel, ini saya taruh di Google Spreadsheet. Jadi untuk gambaran aja. Jadi kalau kalian buat sistem sekarang itu lebih dimudahkan. Jadi kalau sudah terbiasa dengan APA itu mungkin sudah. Saya menggunakan ini. Jadi apa namanya? Database-nya itu nggak pakai database MySQL. Database-nya itu dari Google Sheet. Jadi saya nggak perlu membuat menu edit, update, delete. Ya, saya dari Google Sheet ini, saya jadiin database. Dari ini ke chatbot. Dari sistem sih bisa. Nah, untuk bisa seperti ini, ada pihak ketiga, namanya ini. Ada banyak sih, istilahnya Google Spreadsheet. Ada yang bawaan Google juga, tapi agak susah, harus daftar-daftar. Google Spreadsheet APA gitu ya. Jadi kita buat APA dari Google Sheet ke aplikasi kita. Bisa baca, bisa edit, bisa delete dari aplikasi kita. Kalau saya sih nggak perlu baca, update, delete. Saya cuma butuh baca. Nah ini sekian, kalau nge-WA balasannya ini. Kehadiran balasannya ini, tugas balasannya ini. Nanti tinggal saya tambahin di sini. Rekaman perkuliahan, datanya di sini. Saya taruh, saya paste gitu. Saya menggunakan ini Stein HQ. Ini free, tapi dibatasin 5.000 dalam sebulan ya. 5.000 koneksi. 5.000 pembacaan. Kalian ngecek chatbot sekali kan dia ngakses ke APA Excel 1, itu dihitung 1. Kalau lebih dari 5.000 ini berbayar. Ini artinya sudah 230 kepakai untuk ngecek orang yang sudah ngecek pakai chatbot ya. Saya kira sih cukup. Karena yang lain ada yang cuma 500, yang free-nya ada yang sampai 500, ada yang cuma 50 sehari. Saya untuk nyari ini saya geledah Google ya, satu-satu. Oh cuma kebanyakan berbayar. Ini yang free-nya agak lumayan banyak, 5.000. Itu untuk
referensi ya, tambah pengetahuan ya. Karena ternyata buat sistem nggak perlu capek-capek buat database create, update, delete. Tinggal back-end-nya pakai Google Sheet. Istilahnya no coding gitu ya, istilahnya sekarang. Tanpa coding. Yang penting jalan. Itu ya pertanyaannya. Oke Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Iya, sama-sama. Di situ juga ada balasan kan untuk kehadiran update data terakhir itu. Artinya kalau update data terakhir itu kan baru update datanya kan baru beberapa ini tadi ya. Artinya belum sempat saya backup. Saya update itu mungkin 2-3 hari perkuliahan baru saya backup untuk kehadiran. Paling kalau enggak, kalau lagi sibuk banget ya kadang ketika sebelum perkuliahan ini saya baru ngupdate kehadiran untuk minggu kemarin. Oke, sekarang baru masuk ke basis data Oracle. Ini perusahaan besar, kalau di Wikipedia disebutkan dalam dunia IT ya, perangkat lunak ya. 2009 itu perusahaan perangkat lunak dengan pendapatan dan kapitalisasi pasar terbesar. Karena emang Oracle ini segmennya bukan segmen umum ya, bukan orang awam, corporate kebanyakan, perusahaan-perusahaan besar. Beberapa produk basis data Oracle. Nah, ini bisa lihat di sini ada MySQL. Udah dibeli sama dia. Ada Sun Microsystem ini sistem operasi. Oracle apa ya? VMware ya, VM Virtual Machine. Banyak sih produk. Sekarang ini nggak tugas ya, maksudnya tugas nggak tertulis ya. Bukan bagian dari tugas, tapi paling nggak kalian harus lakukan karena mata kuliah kita database Oracle ya, otomatis kalian harus install. Jangan sampai ada yang sampai pertemuan 7 di semester sebelumnya itu, pertemuan 7, 6 baru ngomong, Pak, saya gagal nginstal. Ya ini udah kelewat berapa pertemuan baru nginstal. Ya, harusnya di pertemuan sekarang itu harus hari ini, minggu depan paling nggak semuanya sudah nginstal database Oracle kalau punya laptop ya. 11G versinya. Sekarang sih ada yang 12, 14. 11G ini udah dari 5 tahun yang lalu ya. Saya dapatnya ini sih. Karena isinya sih sama aja. Ya. Silakan di-download. Ini yang saya taruh link ini itu adalah versi Windows 64 bit ya. Kalau ada yang laptopnya pakai Linux atau pakai macOS, mungkin cari link yang lain. Karena ini yang versi Windows 64 bit. Yang 32 juga mungkin bisa cari yang lain. Nggak mungkin saya nyari-nyari link. Ini untuk saya sendiri sebenarnya. Saya share ke kalian ya. Yang untuk yang nggak sesuai dengan Windows 64 ya mungkin bisa cari referensi dari tempat lain untuk mendapatkan master installer Oracle. Karena dia berbayar sih masalahnya. Nah, kalau setelah install, klik next, nanti kita akan diminta untuk memasukkan password. Nah, ini bedanya dengan MySQL. MySQL kan default-nya MariaDB dan MySQL itu kan default-nya kosong ya. Dengan user root. Nah, kalau ini kita harus nyeting di ketika install dengan user bawaannya bukan root. User bawaan itu adalah sys. Di sini ditulis. Atau sistem. Itu user root-nya itu. Nah ini enter password. Kalau ada yang nggak merhatiin gitu, kadang diisi username password, otomatis salah ya. Kalau nggak diisi email gitu, biasanya nggak baca. Kalau bisa, kalau sudah baru next sampai selesai. Nah saya ini sama seperti MariaDB atau MySQL gitu ya. Ada yang versi command line atau teks, ada yang berbasis GUI ya. Kalau GUI MySQL atau MariaDB kan ada phpMyAdmin. Nah, di sini juga ada yang versi desktopnya itu, versi browsernya. Tapi saya untuk dasaran kita menggunakan command line.
Kalau GUI sih harusnya nggak perlu dijelasin, sudah bisa ya, tinggal klik-klik, delete tinggal klik, edit tinggal double klik gitu ya, kayak PHP admin harusnya mudah. Tapi kita harus paham dulu tentang sintak dasarnya. Nah ini kita menggunakan run SQL command line, nanti akan masuk. Cara masuknya menggunakan fungsi conn, conn, sistem, baru kita masukkan password. Nah, yang nggak terbiasa dengan Linux akan bingung biasanya. Kok dimasukin password nggak muncul keyboardnya? Biasanya dikiranya keyboardnya yang error ya. Bukan ya, tapi emang dibuat seperti itu. Untuk keamanan, jadi ketika nulis password itu nggak muncul apa-apa di sini ya. Masukkan password. Nah, kalau nggak ada error, connect. Ini password yang kita buat ketika instalasi. Konsistem user bawaan sistem. Ini pengenalan awal dulu ya, untuk lebih detailnya mungkin di pertemuan minggu depan, karena saya yakin kalian juga belum install. Selanjutnya menampilkan user standar. So user is system. Nah, yang terakhir ini opportunity atau peluang. Saya sih tiap ngajar saya kasih info-info locker kayak gini. Ini saya dapat dari Google ya, bukan locker terbaru ya, tapi untuk ngasih gambaran ke kalian peluang kita belajar ini itu apa gitu ya. Nah, kalau kalian pengen fokus di database ya peluangnya juga ada, selalu ada. Ada yang secara umum kayak gini ya, database developer gitu ya. Bukan Oracle, bukan apa, tapi umum. Biasanya dituliskan SQL gitu ya, secara umum. Ada juga yang ini juga nulisin Oracle ya di sini. Ditulis juga Oracle maksudnya. Ada juga yang ditulis semuanya nih. Menguasai database dalam kurung SQL Server, MySQL, Oracle. Harus multidisiplin. Jarang kayaknya. Ya paling enggak secara umum sih sama ya, perbedaannya dikit-dikit aja. Jadi ini ada SQL Server, MySQL, Oracle disebutkan spesifik menguasai database. Mungkin kalian nggak tertarik atau gimana, tapi sebenarnya lowongan kayak gini tuh yang apply itu dikit ya. Lowongan programmer itu yang apply dikit. Pertama kenapa? Orang yang pinter banget dengan IT, dia nggak mau kerja sama orang. Biasanya ngerjain project sendiri, freelance dari orang luar negeri gitu kan. Yang pinter-pinter banget ya, atau enggak langsung ke startup besar gitu kan. Tokopedia, Gojek. Yang biasanya ngapply kayak gini juga ya yang nggak pinter-pinter banget, standar-standar aja. Kerja di sini sekaligus untuk belajar gitu. Kalau kalian belajar nggak ada tuntunan, ya mungkin belajarnya santai-santai aja. So kalian ngeplay ini terus diterima, harus ngerjain sistem MySQL, kalian akan belajarnya akan beda karena ada tuntutan pekerjaan sama tuntutan membiayai hidup ya. Jadi belajarnya harus sungguh-sungguh. Seperti itu sih. Yang ngeplay jangan pesimis kalau ngeplay apa itu. Belum tentu yang lain juga pinter juga, maksudnya yang lain juga mungkin bisa coba-coba juga. Kalau kalian ngikutin interview developer di YouTube tuh ada, saya lihat ada programmer lulusan ITB sebenarnya, lulusan kampus negeri ITB, dia jadi iOS developer, tapi dia megang iOS developer itu belajar dan cara buat OS itu ya ketika dia sudah bekerja di sana, sebelumnya nggak pernah sama sekali. Jadi yang dicari sebenarnya bukan sudah pernah atau enggak, yang dicari itu kemauan dia mau belajar. Seperti itu. Nah ini yang tadi yang secara umum, yang kalau ini locker dengan spesifik ya, Oracle database. Ada yang seperti ini, ada yang juga database administrator tapi dengan sertifikat. Ini juga penting ya, selain mengikuti perkuliahan, kadang beberapa tempat juga mensyaratkan tersertifikasi ya, pernah ikut sertifikat. Ada sertifikat yang ditampilkan, ditunjukkan. Seperti itu.
Oke, saya kira cukup ya pertemuan pembukaan kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Nggak ada? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, ini tambahan dikit. Ini pertanyaan dari kelas sebelumnya sih. Dari kelas sebelumnya ada yang nanya, pertanyaan yang akhirnya membuat dia mendapatkan hadiah ya. Referensi untuk website atau kursus pembelajaran untuk mendapatkan sertifikat dan kursus gitu ya. Selain kuliah di kampus kan harus belajar dari tempat lain. Ada yang nanya seperti itu, saya punya referensi, saya kumpulkan sendiri linknya. Saya bagi menjadi 2 website yang biasanya dipakai programmer untuk belajar. Yang versi luar negeri, ada Code Academy, makanya saya buat C Academy ya. C Academy itu sebenarnya niru dari website luar untuk belajar. Code Academy, ada LeetCode, FreeCode, Celeron, Codewar, W3 School itu yang belajar HTML dan CSS dan lain sebagainya harusnya tahu W3 School. Tahu. Datacamp gitu. Ini yang versi luar. Terus yang versi Indonesia saya kumpulkan juga, ada Proget, belajar Python, kode saya, GitHub, kelas terbuka, Aguna Course ini untuk jaringan sebenarnya. Ada yang Aguna Course, terus Cyber Academy, ini kan kalau ada cybernya biasanya fokus ke jaringan ya, security, dan lain forensik. Nah ini bisa kalian gunakan untuk referensi. Saya tambahan saja, karena ini yang ditanyakan di kelas sebelumnya ya. Jadi saya sampaikan juga di sini mumpung ingat. Kalau nggak ditanya juga nggak ingat juga. Saya taruh di grup WhatsApp ya. Basis data Oracle. Lah, benar. Pengujian software basis data Oracle. Saya tadi salah ngirim link. Harusnya 18D7. Saya tak ngirim ke kelas lain tadi. Sama 18E1. Oke, cukup. Pelan-pelan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima Pak kasih atas ya, waktunya. Pak. Iya, Terima kasih, sama-sama. Pak.